Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa insyaallah man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah Allahumma arhamna bil Qur'an. Bu, ijal mic-nya, baterai enggak? Maaf bu, sorry bu. Sorry maaf. Alhamdulillah, ibu-ibu jamaah kujumba rahimakumullah. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa dan selalu melimpahkan banyak nikmat kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, setidaknya adalah nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka tolabul ilmi, dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Ibu-ibu kujumba rahmatullah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang sirah nabawiyah, tentang Nabi kita tercinta. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, tentu saja nikmat itu sangat banyak. Allah bahkan menyatakan wa in ta'udu la tuhsuha. Jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, pasti tidak akan bisa kita menghitungnya. Di antara nikmat yang sering kita tidak menyadari, di antara nikmat yang sering kita tidak sadari adalah bahwa kita diciptakan, kita dilahirkan, kita dimunculkan ke dunia ini sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah nikmat yang sangat luar biasa, nikmat yang tidak hanya di dunia, bahkan nikmat yang nanti akan kita rasakan sampai hari kiamat. Kok kita ini ditakdir oleh Allah hidup lahir di zaman Nabi Muhammad, itu nikmat luar biasa. Bisa saja Allah bisa menentukan kita lahir pada zaman Nabi Adam misalnya. Allah bisa menentukan kita lahir zamannya Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Zakaria, Yahya, dan seterusnya. Bisa saja. Tetapi Masya Allah, Alhamdulillah, kita semuanya dilahirkan sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kok manusia biasa, bahkan sekelas Nabi Musa alaihissalam, itu pengen menjadi bagian dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa alaihissalam pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikan keutamaan itu milik umatku. Nabi Musa melihat di Lauh Mahfuz ada keutamaan satu umat. Nabi Musa minta, ya Allah, jadikan itu keutamaan umatku. Tapi kata Allah, itu adalah ummuhu Ahmad. Itu adalah umatnya Muhammad. Nabi Musa akhirnya meminta, ya Allah, jadikan aku umatnya Muhammad. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wahai Musa, aku telah memilihmu di antara manusia dengan risalah dan kalamku. Maka ambillah apa yang aku berikan padamu dan jadilah orang yang bersyukur. Artinya apa? Allah menolak secara halus.
Bahkan kalau kita simak, Nabi yang masih disebut oleh kita itu cuma dalam keseharian kita, maksudnya ya. Dalam keseharian kita cuma dua, yaitu Nabi Muhammad dan Nabiullah Ibrahim. Kenapa? Karena Nabiullah Ibrahim adalah bapaknya para nabi. Bapaknya yang melahirkan para nabi-nabi utama itu adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, sejenak kita akan menyampaikan tentang keutamaan umat Nabi Muhammad. Kita ini kok jadi umatnya Kanjeng Nabi kok bisa nikmat itu apa? Oh, ternyata memiliki banyak keutamaan. Kita ini ibu-ibu jamaah rahimakumullah sudah ditandaskan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummah. Kamu umat Islam, kalian umat Islam, kamu adalah umat terbaik. Umat terbaik. Memang sebelum umat Islam ada, dalam tanda kutip sebelum umatnya Nabi Muhammad itu ada, umat yang paling mulia adalah umatnya Nabi Musa, Bani Israel. Allah menyatakan, wa anni fadaltukum alal alamin. Aku menjadikan kalian wahai Bani Israel lebih mulia daripada umat-umat yang lain. Tapi itu sebelum ada umatnya Kanjeng Nabi. Begitu ada umatnya Nabi Muhammad, maka yang paling baik, yang paling terbaik adalah umatnya Nabi Muhammad. Kuntum khaira ummah. Apa keutamaannya? Nah, nanti kita akan simak ibu-ibu. Dari sini kita akan paham. Wah, bersyukur kita nih hidup di zamannya Kanjeng Nabi, jadi umatnya Kanjeng Nabi. Ada banyak keutamaan, saya akan sampaikan satu demi satu sampai berapa nanti sak nyandaknya sesampainya waktu kita. Yang pertama ibu-ibu jamaah rahimakumullah, keutamaan Nabi Muhammad, keutamaan umat Nabi Muhammad adalah diberikan karunia jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim. Rasulullah menyatakan fudilat alal anbiya'i bisitin itu jawami al kalim. Aku diberi kelebihan dibandingkan nabi-nabi sebelumnya. Yang pertama adalah aku diberikan jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Jawami'ul kalim adalah kalimat yang ringkas tapi penuh makna dan pahalanya besar. Ini namanya jawami'ul kalim. Kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala enggak usah panjang-panjang. Cukup mengucapkan alhamdulillah. Kita ketika ingin memuji penciptaan Allah, kagum dengan penciptaan Allah, bagaimana? Cukup mengucapkan subhanallah atau masya Allah. Kita ketika mau minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita yang sangat banyak, bagaimana? Cukup mengucapkan astagfirullah. Sudah terangkum dalam satu kalimat cekak aos, tetapi bisa merangkum semuanya. Bahkan kita punya keinginan banyak sekali ibu-ibu. Kita punya impian, kita punya cita-cita. Dirangkum dalam satu doa yang paling kita hafal, yaitu doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Semua keinginan kita masuk dalam situ. Ini kalimat ringkas tapi penuh makna. Cekak aos tapi mendalam. Ini namanya jawami'ul kalim. Enggak cuma merangkum dari apa yang kita inginkan. Jawami'ul kalim ini juga memiliki pahala yang sangat besar. Kalau ibu-ibu suka membaca zikir pagi dan sore, mungkin zikir pagi dan sorenya itu dijelaskan atau disebutkan hadis-hadis keutamaan. Kita jadi semangat tuh Bu, baca al-maksurat, baca zikir pagi dan sore. Misalnya, siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir pada pagi hari 10 kali, sore hari 10 kali, maka dia seperti memerdekakan budak. Siapa yang membaca
subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka akan akan diperberat timbangan amalnya. Kalimat-kalimat yang sederhana tapi pahalanya besar. Bahkan ada kalimat yang sederhana, la haula wala quwata illa billah, itu sudah menjadi perbendaharaan, menjadi tabungan di surga. Nah, kan enak banget. Kita tinggal ngomong, pahala itu sudah mengalir deras. Maka ibu-ibu jamaah rahimakumullah, ini tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain. Ini yang punya cuma umatnya Kanjeng Nabi ini saja. Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, kok begitu? Akhirnya saya kembali menyarankan kepada ibu-ibu semuanya untuk menjadwal kalimat-kalimat thayyibah. Karena kalimat thayyibah itu sangat banyak sekali. Ya, syukur-syukur kalau bisa rajin membaca zikir pagi, zikir sore, alhamdulillah. Tetapi kalau nggak bisa, ya minimal kita jadwal. Misalnya setiap hari Senin mendawamkan membaca la ilaha illallah. Nanti besok Selasa diganti astagfirullah. Nanti hari Rabu la haula wala quwata illa billah. Nanti hari Kamis subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nanti hari Jumat sholawat. Nanti hari Sabtu apalagi hasbunallah wa ni'mal wakil. Nanti hari Ahad subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu dijadwal. Saran saya dijadwal. Kalaupun nggak bisa dapat semuanya, jangan sampai hilang semuanya. Pak, oke Pak. Ya oke kita hitung siji kudu ento, Masih ngerti oke, ora mau coblas lagi kebangetan. Nah, ini namanya keutamaan dari Nabi Muhammad. Umat ini adalah dia diberikan jawami'ul kalim. Yang kedua, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, ini saya sampaikan keutamaannya sangat banyak, tetapi saya sampaikan yang relevan dengan kehidupan kita saat ini. Keutamaan yang kedua adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi itu suci. Bisa sholat di mana saja. Nabi menyatakan ju'ilat lil ardi masjidan wa tahuron. Allah menjadikan bumi ini bagi kita, bagiku, bagi Nabi dan umatnya itu baik dan suci. Dan dia berfungsi sebagai masjid. Sehingga di mana saja semua orang itu bisa ibadah. Kalau umat-umat dahulu ibu-ibu, itu kalau mereka mau sholat, mau ibadah, harus di tempat khusus. Namanya mihrab. Harus di mihrab khusus. Nggak boleh ke tempat-tempat yang lain. Nah, sehingga kalau mereka bepergian jauh, hawane sumelang tok, hawane was-was, jam piro iki jam piro iki, lek balik, karena apa? Harus ibadah. Tetapi kalau kita nih umat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, umatnya Nabi ini diberikan bahwa bumi ini semuanya jadi masjid. Mau sholat di mana saja, yang penting bukan di kamar mandi dan bukan di kandang, insya Allah boleh. Kita sholat di sini boleh, sholat di jalan boleh, sholat di lapangan boleh, sholat di atap masjid boleh, sholat di bawah masjid boleh, semuanya jadi tempat sholat. Bahkan kita mau tayamum, tayamum itu kan bersuci menggunakan debu. Itu debu mana saja, selama memang tidak ketahuan najis betul, itu semuanya bisa untuk bersuci. Di karpet ini ada debunya, bisa untuk tayamum. Di meja ini ada debunya, bisa untuk tayamum. Di tembok ini ada debunya, bisa untuk tayamum. Di muka teman ada debunya, boleh untuk tayamum juga ya. Dikeplak. Nah, ini suci oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dimudahkan. Maka ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kalau sudah dimudahkan begini,
kok kita itu masih males sholat? Nah ini yang pertanyaan. Kita ini oleh Nabi kan nggak cuma bumi ini luas jadi masjid. Bahkan ibadah bisa didiskon. Di jamak atau di qashar. Udah di jamak, udah di qashar, mau sholat di mana saja kok masih boleh, kok masih nggak sholat. Nah ini tentu saja sangat eman-eman sekali. Itu yang kedua. Yang ketiga ibu-ibu, keutamaan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dibolehkan bekerja waktu hari raya. Di umat-umat terdahulu, misalnya saja adalah umat Bani Israel. Mereka kalau hari raya tidak boleh bekerja, harus ibadah. Jangankan hari raya yang pekanan, Bu. Kita umat Islam sekarang, hari raya Idul Adha, hari raya Idul Fitri, itu kantor masih pada buka. Apalagi pegawai-pegawai Indomerit, Alfamerit, ya, itu habis sholat id udah langsung buka, ya, langsung buka. Lah kalau sampai kok umat Islam, umatnya Nabi ini disamakan dengan umat yang dahulu, wah itu dosa besar semua tuh. Yang bekerja itu dosa besar semua. Nah di zaman Yahudi dalam artian pengikut Nabi Musa yang Bani Israel. Bani Israel itu tidak boleh mereka bekerja pada hari Sabtu. Jadi hari rayanya Yahudi adalah, Bani Israel adalah hari Sabtu. Nasrani atau di zamannya Nabi Musa, Nabi Isa, hari rayanya hari Ahad. Lah kita, hari raya kita adalah hari Jumat. Kok kita sama dengan umat yang dahulu? Wah, Jumat ini nggak boleh kemana-mana, Bu. Bolehnya boleh ibadah doang. Kalau kita, saya ini sekolah, ya, sekolah ngajar, bekerja, langsung dosa besar. Loh, padahal kerja itu. Padahal kerja. Umat dahulu, Bani Israel, karena di hari Sabtu itu mereka bekerja, sampai dilaknat oleh Allah menjadi qiradatan khosiin. Mereka dijadikan muka-muka mereka seperti kera, seperti monyet. Saking melanggarnya hari raya Sabtu kok dipakai bekerja. Lah kita oleh Allah Subhanahu wa taala, umatnya Nabi ini diberikan spesial. Boleh bekerja. Kalaupun ada larangan hanya pada saat sholat Jumat. Dalam surat Al-Jumu'ah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu idza nudiyati lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa zalul bai'. Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Cuma waktu Jumatan saja yang dilarang. Sebelum Jumatan atau setelah Jumatan boleh. Fantasilu fil ard. Silakan bertebaran di muka bumi. Nah, alhamdulillah kita ini nggak disamakan dengan umat-umat yang lain, umat terdahulu. Kalau sampai iya, waduh, gawat. Yang selanjutnya, yang keberapa tuh, Bu? Yang ketiga. Keutamaan umatnya Nabi, 3 atau 4, pokoknya jangan tulis dewi lah, Bu, ya. Aku ya hafal. Soalnya ini saya lompat-lompati menyesuaikan yang bisa kita sesuaikan dalam kehidupan. Yang keempat adalah bahwa keutamaan umat Islam ini adalah umat Islam atau umatnya Nabi Muhammad tidak akan sepakat dalam kesesatan. Jamaah umat Islam ini akan selalu diberikan hidayah oleh Allah. Kalau ada kesalahan, pasti akan ada yang ngoreksi. Kalau ada yang keliru, pasti akan ada yang membetulkan. Kalau ada yang salah, pasti akan ada yang meluruskan. Itulah sebabnya kita hidup harus berjamaah. Kalau ada nilai-nilai Islam yang melenceng, pasti akan ada yang meluruskan.
Kalau ada nilai-nilai Islam yang tidak tepat, pasti akan ada yang mengoreksi. Kenapa? Umatnya Nabi ini tidak akan pernah sepakat dalam kesesatan. Itulah kalau bahasa mudah kita saat ini. Bahasa mudah kita saat ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu bahasa mudahnya. Bahasa mudah kita ini bahwa yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak akan sepakat dalam kesesatan. Maka Nabi menyatakan bahwa umat Islam ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang selamat cuma satu saja. Siapa? Al-Jamaah. Orang yang berjamaah. Orang yang hidup Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam artian mengikuti pedoman hidup tuntunan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini berbeda ya kalau ada agama-agama lain itu. Yang jangan dikira loh Bu, jangan dikira yang pecah-pecah itu cuma Islam. Agama lain banyak yang salah. Agama lain banyak yang pecah. Yang namanya agama Kristen, Nasrani ya. Nasrani itu terpecah menjadi Kristen, Katolik, Koptik, Katolik, Protestan, ya. Banyak cabang-cabangnya, nggak cuma Islam. Nah, cuma bedanya antara agama lain dengan Islam adalah Islam ini tidak akan sepakat dalam kesesatan. Insya Allah selalu ada yang mengoreksi, insya Allah selalu ada yang meluruskan. Ini adalah keutamaan yang keempat. Keutamaan yang kelima, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, umat Nabi Muhammad ini mendapatkan pahala 2 kali lipat. Wah, ini kalau ngomongin pahala, wah Allah tuh baik hati sekali. Maksudnya ada baik sekali kepada kita ya. Kenapa kok bisa disebut baik sekali? Coba bayangkan ibu-ibu jamaah rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan usia manusia itu pendek-pendek. Kalau dulu kan zamannya Nabi Nuh usianya 1000 tahun, 500 tahun, 4000 tahun, 1000 tahun, 400 tahun. Kita ini kan paling mentok paling 100 tahun. 100 tahun pun sudah pikun ya. Ada mbah-mbah di Boyolali 100 tahun podo petuke omong-omong blas ora nyambung. Sing iki omong iki, sing iki omong iki udah pikun. Umat-umat terdahulu usianya panjang dan pikulnya sebentar saja. Tetapi itulah keistimewaan umatnya Nabi ini. Walaupun usia kita pendek, walaupun usia kita tidak sepanjang umat-umat terdahulu, tetapi pahala kita berlipat. Kalau zaman dulu ya pahalanya ya satu. Mereka pahala sholat 500 tahun. Ya pahalanya 500 doang itu. 500 tahun doang itu. Tapi usia kita, misalnya sekarang kita usianya 30, 40, 50. Pahala kita bisa melebihi usia kita. Kenapa? Ada kelipatan. Kita sholat jamaah 27. Kita sholat jenazah 2 kirot. Ya. Kita dapat Lailatul Qadar 1000 bulan. Kita sholat sekali pahalanya dikalikan 10. Kita sholat jamaah dikalikan lagi berapa banyak jamaahnya, makin banyak. Kita baca Al-Quran 1 huruf 10 pahala. Masya Allah banyak sekali. Dan itu adalah nikmat. Dan itu adalah nikmat. Itu adalah keistimewaan yang tidak bisa didapatkan oleh umat-umat terdahulu. Nabi Muhammad sampai memberikan perumpamaan bahwa umat-umat terdahulu itu ibaratnya ada orang menawarkan kerja. Siapa yang mau kerja denganku dari pagi sampai siang, gajinya 1 kirot. Maka orang Yahudi, orang Nasrani melakukan itu. Dari pagi sampai siang gajinya cuma 1 kirot. Untuk umat Islam, siapa yang mau kerja denganku dari asar sampai maghrib, gajinya 2 kirot.
Orang Yahudi sama Nasrani protes, loh kok bisa? Kami ini bekerjanya lebih lama dari pagi sampai siang, 6 jam. Itu umat Islam dari asar sampai maghrib, paling 2 jam. Kok pahalanya lebih gede? Maka Allah menjawab, apakah kami menzolimi kalian? Kalian kan sudah sepakat pahalanya sekian. Ini juga udah sepakat pahalanya sekian. Nah, jadi enaknya umat Islam begitu Bu. Kerjane sithik pahalanya banyak. Yang umat lain kerjanya banyak, pahalanya sedikit. Ini tidak didapat oleh umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad. Maka kok kita bisa begitu, ini alhamdulillah, nikmat yang sangat luar biasa. Selanjutnya ibu-ibu jamaah rahimakumullah, ini sampai jam berapa Ustazah? Sampai jam 12 ya. Berapa Bu? Ya, sampai setengah 10. Oh ya, yes. Oke men. Selanjutnya ibu-ibu jamaah rahimakumullah, keutamaan umatnya Nabi Muhammad adalah keringanan dalam menyucikan najis. Keringanan dalam menyucikan najis. Umat-umat terdahulu di antaranya adalah Bani Israel, disebutkan dalam hadis, kanu iza asobahumul baul qata'u ma asobahul baulu minhum. Adalah Bani Israel, bila mereka terkena najis, maka mereka memotong bagian yang terkena najis itu. Jadi misalnya anak kita ngompol. Anak kita ngompol. Kalau kita kan gampang ya Bu, tinggal celupin air dibilas lah, bersih itu ya. Selesai, sudah dipakai untuk ibadah lagi, ke masjid lagi boleh, sudah suci. Tapi zaman dulu Bani Israel, kok ada pakaian kena najis, maka nggak bisa dicuci, dipotong. Wah, ini kelambi apik jadi suwek kabeh. Niatnya mau beli baju baru, gendong anaknya tetangga ngompol, waduh, suwek kabeh. Itu umat-umat terdahulu sampai begitu, memotong pakaian-pakaian yang terkena najis. Padahal kita nggak tahu najis itu bisa secara sembarangan. Ya nek kena pinggir bisa dijahit, ditutupi. Lah nek kena tengah, ya pas geger ini kena najis, waduh diketok sudah bolong. Malah medeni wong ya. Tapi itulah yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Mereka kalau pakaiannya kok terkena najis, wah sudah, mereka tidak bisa disucikan. Harus dipotong, harus dibuang bagian yang kena najis itu. Nah, kita umat Islam, umatnya Nabi ini kan enak ya Bu ya. Kita kalau najisnya najis mukhafafah ya, tinggal dibilas, kasih air, dibilas, suci. Kalau najisnya mutawasitoh, ya perlu dicuci, cuci biasa. Kalau najisnya mughalazo, salah satunya pakai tanah, dicuci 7 kali, salah satunya pakai tanah. Habis itu suci lagi, bisa dipakai ibadah lagi, bajunya tetap baru. Orang ketok di ketok-ketok. Sekarang pakai sekarang anak-anak sekarang sudah dikasih enak ya, sudah dikasih keringanan, najis ndak usah dipotong bajunya, saiki malah diketok-ketok, katoke suwek-suwek, bolong-bolong. Lah iki umate sapa? Najis kabeh. Kalau ini gaul ya, gaul, tapi itu keringanan kok malah dijadikan berat begitu ya. Yang selanjutnya ibu-ibu jamaah rahimakumullah, keutamaan umat Nabi Muhammad dibanding umat-umat yang lain adalah memuliakan wanita yang halangan. Memuliakan wanita yang halangan. Orang-orang Yahudi itu ibu-ibu jamaah rahimakumullah di zaman dulu,
kok ada wanita yang berhalangan, yang sedang haid, maka apa? Dia tidak boleh makan bersama. Kenapa? Karena wanita yang halangan, wanita yang haid itu dianggap najis. Dianggap najis. Sehingga apa? Begitu ada wanita yang berhalangan, mereka langsung diisolasi. Ya. Langsung dikarantina sendiri. Di ruang khusus, tempat makanannya khusus, minumannya khusus, nggak boleh sama dengan orang lain. Kenapa? Dianggap najis. Nggak cuma orangnya, nggak cuma ibu-ibu atau wanitanya yang dianggap najis, yang disentuh pun ikut najis. Zaman dulu Bu, kok ada wanita halangan, minum gelas yang diambil, gelasnya ini ikut najis. Kebangetan tenan. Kebangetan tenan. Tapi begitulah orang Yahudi zaman dulu. Sampai akhirnya seorang sahabat tanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita, bagaimana kalau umat Islam ini, umat Anda ini bagaimana?" Maka kata Kanjeng Nabi, "Isna'u kulla syai'in illa nikah." Lakukan apa saja boleh, wanita yang berhalangan itu apa saja boleh kecuali berhubungan suami istri. Kemudian ditambah oleh penjelasan ulama tentang beberapa hal yang dilarang oleh wanita haid, dilakukan oleh wanita haid. Tapi Nabi mengembalikan dulu kodratnya wanita. Meskipun wanita perempuan itu berhalangan, dia tidak najis. Bahkan untuk menghindari atau melawan stigma orang Yahudi, Nabi Muhammad tidak sungkan-sungkan meminum air dari gelas yang sama dengan Aisyah, yang pada saat itu Aisyah sedang haid. Kenapa? Orang Yahudi nganggap kalau gelasnya dipegang orang haid, ini ikut najis. Nabi Muhammad minum bersama satu gelas dengan Ibunda Aisyah, walaupun Ibunda Aisyah haid. Bahkan Nabi Muhammad pernah minta diambilkan sesuatu dari rumah. Rumahnya Nabi sama masjid kan berdampingan. "Ya Aisyah, ambilkan." Kata Ibunda Aisyah, "Ya Rasulullah, saya sedang halangan." "Tapi kan tanganmu tidak." Tangan boleh ngulungkan. Artinya apa? Wanita yang halangan tidak najis. Ini mengerikan sekali. Jadi orang-orang Yahudi zaman dulu waduh, bahaya sekali ya. Kalau kok sampai begitunya menganggap wanita itu kok najis. Enggak cuma orangnya, yang disentuh semua najis. Orang yang menyentuh, kok ada laki-laki menyentuh wanita haid juga dianggap najis. Sampai segitunya itu orang Yahudi. Tapi alhamdulillah kita umat Islam itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan selanjutnya ibu-ibu jamaah rahimakumullah adalah soal taubat. Allah mempermudah taubat umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat terdahulu, di antaranya umat Bani Israel, kalau mereka bertobat ibu-ibu, bertobat itu caranya berat sekali. Bahkan karena Bani Israel itu berdosa, untuk bertobat mereka harus membunuh diri mereka sendiri. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Karena itu bertobatlah kepada Allah dan bunuhlah dirimu. Para ulama meriwayatkan itu dalam artian membunuh betul-betul. Dalam artian juga ada yang menafsirkan membunuh dalam artian mereka bertobat sungguh-sungguh. Tetapi memang ada ulama yang pendapat pertama tadi, mereka betul-betul saling membunuh. Dalam tafsir Ibnu Katsir ketika membaca kisah Nabi Musa, mereka betul-betul saling membunuh. Allah mengirimkan awan yang sangat pekat, hitam, gelap, nggak ada satupun yang bisa melihat, mereka saling membunuh. Sehingga mereka nggak tahu siapa yang dibunuh itu, apa temannya atau saudaranya, apa suaminya, istrinya, anaknya nggak tahu.
Sampai begitu Allah menyatakan cukup, langit terang benderang kembali dan mereka kaget yang dibunuh ternyata orang-orang terdekat mereka. Tapi itulah cara taubat mereka. Lah kita Bu, alhamdulillah umatnya Nabi ini mau tobat gampang sekali. Tinggal ngomong astagfirullahalazim. Cuma begitu aja. Itu sudah diterima. Itu kita sudah taubat. Cuma ngucapin aja, ya. Cuma kadang memang ya kita tuh kan kebangetan ya. Wis ngerti enteng akhirnya ngenteng ke dosa istighfar. Dosa meneh istighfar meneh. Terus dosa meneh istighfar meneh. Alah gampang ya Kak, yang penting istighfar. Ya enggak apa-apa. Ini memang salah satu kelebihan keutamaannya umat Nabi itu ya begitu ya. Istighfar saja sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak cuma taubatnya. Keutamaan Nabi Muhammad ini, keutamaan umatnya Nabi Muhammad adalah ditutup aib-aibnya. Bani Israel itu ibu-ibu, kalau dia bertobat atau dia melakukan dosa, di pintunya itu ditandai oleh malaikat. Misalnya dia nyolong, ya, mencuri, maka ditulis nyolong, pencuri. Sehingga satu kampung tahu semua. Ya. Misalnya dia berbuat dosa apa begitu, ditulis berdosa apa, dituliskan spesifik. Kalaupun tobatnya belum diterima, ada stempelnya, tobat belum diterima. Pertama sare kuwi. Jelas banget. Sehingga apa? Aib orang itu semua tahu. Kuwi umpama zaman dulu kalau wis ana TV, wah rame Bu mesti. Wis ana lambe turah, wah gampang golek gosip gampang. Wis ketok kabeh, enggak usah bisik-bisik tentang, enggak usah cetok langsung diliput, inilah orang yang selama ini ya. Gampang. Dulu belum ada TV. Jadi tutup aib-aibnya. Nah, kita oleh Allah Subhanahu wa taala ditutup aibnya. Kita ini yang tahu aib kita itu kan cuma diri kita dan Allah saja. Kita ini dianggap baik, kita ini dianggap hebat, dianggap jos gandos. Karena Allah masih menutupi aib-aib kita. Seandainya kalau Allah memperlakukan sama dengan umat-umat terdahulu, wah habislah kita. Maka ada larangan keras Bu, ada larangan keras. Larangan keras buka aib. Meskipun itu aib sendiri. Aib orang lain tidak boleh, aib sendiri juga tidak boleh. Nabi Muhammad menyatakan, kullu umatin mu'afan. Semua umatku akan diampuni. Ila mujahilin. Kecuali orang-orang yang menampakkan dosanya. Apa maksudnya menampakkan dosanya? Yaitu orang-orang yang sudah ditutup aibnya, tapi kemudian dia malah menceritakan maksiatnya. Allah ini udah nutup, orang lain nggak tahu. Tapi kok dia malah cerita, wah ini tobatnya dia terima. Orang nggak tahu, orang udah diem, malah dia sendiri yang cerita. Kowe ngerti tak? Kayak Aceh kayak sing nyolong sopo. Oh, ora ngerti kowe. Aku aja meneh Aceh. Pelem kabeh tak colong. Loh, dia malah cerita sendiri. Ini udah ditutup aibnya, malah cerita sendiri. Termasuk ibu-ibu. Ya. Ibu-ibu ditanya sama suaminya, dulu kamu sama mantanmu ngapain aja? Misalnya, wajib tutup aib. Jangan cerita. Sudah, dulu nggak ngapa-ngapain, udah. Itu bohong yang dibolehkan. Itu bohong yang dibolehkan. Kenapa? Karena membuka aib akan semakin membahayakan. Membuka aib akan semakin membahayakan. Allah sudah tutup aib kita, jangan dibuka-buka lagi. Kecuali kalau memang yang kita ceritakan itu ada hikmahnya, tidak apa-apa. Kita memang niatnya untuk memotivasi orang, tidak apa-apa. Misalnya ada seorang mu'alaf, oh dulu kehidupan saya begini-begini, tapi kan endingnya
tapi alhamdulillah dapat hidayah dari Allah. Itu tidak apa-apa. Untuk memotivasi tidak apa-apa. Ya. Tetapi kalau niatnya hanya untuk buka aib, ya, untuk menceritakan aib tanpa menceritakan masa lalu tanpa tujuan, ya itu tidak usahlah. Itu tutup aja ya. Walaupun bohong, tutup aja. Jangan terpengaruh, kamu jangan munafik. Biarin dituduh munafik daripada kita kemudian buka aib kita. Kamu jangan munafik. Dulu kamu pernah begitu kan? Enggak, saya enggak pernah. Jawab saja enggak pernah. Walaupun maksiat zaman dulu, tutup aja aib. Ini Allah sudah memberikan keutamaan pada kita, ya sudah memberikan keutamaan pada kita. Kita jangan malah buka-buka. Nah, soal dosa ini Pak Bu. Pak ada paknya ya, Pak Adul. Soal dosa ini Pak Bu, ada kitab ya mungkin di perpus ada. Namanya kitab Nasoihul Ibad. Ini karangan orang Indonesia, Syekh Nawawi Al-Bantani. Di situ dijelaskan Nabi Adam itu sempat iri, sampai iri kepada umatnya Nabi Muhammad. Dijelaskan dalam kitab tersebut, Nabi Adam itu iri. Kenapa irinya? Saya ini ketika berdosa diterima tobatnya cuma di Mekah. Sementara umatnya Muhammad mau tobat di mana saja diterima. Kan Nabi Adam di Mekah, Ibu Hawa ketemu di India, ketemunya di Jabal Roma. Bertahun-tahun lama sekali tobatnya diterima cuma di Mekah. Kita mau tobat di mana saja boleh, bisa diterima. Kemudian Nabi Adam menyatakan lagi, saya iri sama umatnya Muhammad ini. Waktu saya melakukan dosa, ini kata kitab itu ya Pak Bu. Waktu saya melakukan dosa, pakaian saya dengan istri saya langsung terlepas. Sehingga saya harus mencari daun-daun surga untuk menutupi aurat saya. Itu umatnya Muhammad dosa kelambine yo cek acek. Orang nasuwae blas. Nabi Adam dosa makan buah kuldi, langsung terlepas semuanya sehingga beliau mencari daun-daun surga untuk menutupi aurat. Kita dosa ya masih genep tuh Bu. Ya saya mangan, ya saya ngombe, masih bisa bernafas. Waduh, nikmatnya tuh masih komplit. Ya. Jajal misalnya kalau kita berdosa ya, wah, ini dosa, penalti nggak boleh ambekan 10 detik. Wah, aduh lah ikut ya. Tapi Allah nih masih, masya Allah, baik hati, baik kepada kita nih umatnya Nabi ini. Kata Nabi Adam lagi, ketika saya berdosa, kata Nabi Adam, saya dipisahkan dengan istri saya. Saya jatuh di Mekah, istri saya jatuh di India. Umatnya Nabi ini, walaupun dah dosa, masih bisa berkumpul dengan istrinya, bisa kumpul dengan suaminya. Masih enak betul, masih tetap berkeluarga. Coba kalau sama begitu ya Bu, kita dosa ujung-ujung bojone hilang. Waduh, bojoku nanti anak hilang dengan kono. Kata Nabi Adam lagi yang keempat, saya waktu berdosa langsung diusir dari surga. Tapi umatnya Nabi Muhammad, begitu dia dosa, kok dia bertobat, malah masuk surga. Ini nggak perlu pakai diusir, maksudnya begitu loh. Nabi Adam dosa diusir, tapi kita berdosa nggak perlu pakai usir-usiran. Kalau memang bertobat langsung masuk surga. Ini adalah nikmat yang bisa kita rasakan, dan ini adalah nikmat keutamaan yang tidak didapatkan oleh umat-umat lain. Tidak didapatkan oleh umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad. Maka bersyukur sekali kita kok hidup ditakdirkan oleh Allah lahir di zamannya Kanjeng Nabi. Wah, itu nikmat yang sangat luar biasa. Bersyukur kita. Itu nikmat di dunia. Nikmat yang di akhirat masih ada lagi nih Bu. Nikmat di akhirat ketika menjadi umatnya Nabi adalah bahwa
kita itu menjadi saksi untuk seluruh umat. Saksi untuk seluruh umat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Al-Baqarah ayat 143. Sebagaimana kami beri petunjuk, kami menjadikan kalian umat Islam, umat pertengahan, agar kalian menjadi saksi atas manusia, umat-umat terdahulu. Emang apa Pak enaknya jadi saksi? Bu, besok di akhirat itu kan sidang. Di akhirat itu kan persidangan. Hakimnya langsung Allah. Jaksa penuntut umum, jasa penuntut umumnya langsung catatan amal kita. Bahkan diri kita menjadi penuntut umum. Pengacaranya siapa pengacaranya? Pengacaranya Nabi Muhammad alaihi syafaat. Nah, ketika pengadilan itu kan ada terdakwa, ada pengacara, ada jaksa, ada saksi. Kalau tersangka sama saksi itu yang dihukum yang mana, Bu? Yang tersangka. Yang berpotensi dihukum adalah tersangka. Kita ini jadi saksi. Besok di hari kiamat kita ini kalau pengadilan jadi saksi, insya Allah walaupun kita itu bingung meh ngomong apa, insya Allah aman. Kenapa? Statusnya cuma saksi. Ya udah, kamu apa yang kamu lihat sampaikan. Nah, lebih jauh dari itu, tersangka utama besok di hari kiamat itu adalah umat-umat terdahulu. Kenapa? Umat-umat terdahulu itu banggel. Umat-umat terdahulu itu dablek semuanya. Misalnya ketika diriwayatkan dalam hadis, Nabi Nuh alaihissalam itu ditanya oleh Allah, hal balagta, wahai Nuh, apakah kamu sudah menyampaikan risalahku? Nabi Nuh menjawab, na'am, sudah ya Allah. Tapi kata umatnya Nabi Nuh, dasar umat dablek ya, mereka mengatakan, ma'atana min nazir. Ya Allah, tidak ada nabi yang menyampaikan kepada kami. Gak ada, Nuh itu gak ada. Nuh itu menyampaikan dakwah itu gak ada. Maka Allah bertanya kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, siapa saksimu? Saksiku adalah umatnya Muhammad. Kok bisa kita jadi saksi? Karena kita yakin dengan Al-Quran. Dalam Al-Quran ada, setidaknya ada surat Nuh. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumak. Kita yakin dengan itu, kita meyakini Nabi Nuh telah menyampaikan risalahnya. Kita menjadi saksi untuk Nabi Nuh, untuk menuntut siapa? Tersangkanya umat-umat terdahulu itu. Jadi ibu-ibu jamaah rahimakumullah, besok ini kita menjadi umat yang mulia. Kita ini dicari oleh para nabi. Kita ini dicari oleh para nabi untuk menjadi saksi. Mana umatnya Muhammad? Tolong saya, tolong saya. Nabi Nuh aja 950 tahun beliau dakwah, minta tolong sama kita umatnya Nabi Muhammad ini. Maka ini salah satu keutamaan kita menjadi saksi. Insya Allah selamatlah di akhirat insya Allah. Yang kedua keutamaan di akhirat adalah umat terakhir, namun yang pertama masuk surga. Wah ini enak nih Bu ya. Nahnul akhirun al-awaluna yaumul qiyamah. Wa nahnu awalu may yadkhulul jannah. Nabi menyatakan demikian. Kita umatnya Nabi Muhammad ini adalah umat Nabi yang terakhir. Tetapi besok di hari akhirat diadili lebih dahulu. Kalau masuk surga duluan. Amin Allahumma amin. Cuma kalau neraka ya neraka dhisik. Coba Bu bayangin. Allah itu mengutus nabi dan rasul. Itu jumlahnya 124.000. Nabi Muhammad itu nabi terakhir. Seandainya kok urut absen dari nabi pertama, kita adalah urutan yang ke 124.000.
Bayangkan saja kalau misalnya satu nabi itu punya 10 jamaah saja, punya 10 pengikut saja, maka kita harus menunggu 1.240.000 orang. Itu belum umurnya. Umurnya orang-orang zaman dulu itu 500 tahun, 900 tahun, 1000 tahun. Tinggal dikalikan saja berapa lama kita menunggu. Maka pantas kalau di hadis disebutkan orang-orang itu di padang mahsyar ada yang keringatnya sampai mata kaki, sampai lutut, sampai sepusar, ada yang sampai sedada, ada yang sampai tenggelam karena keringatnya sendiri. Kenapa? Lama menunggu. Saya misalnya, kalau misalnya anak-anak di kelas itu, misalnya anak-anak di kelas, absen satu kelas ada 30 anak. Maka absen nomor 2 harus menunggu selesainya absen nomor 1. Kapan selesainya? Sesuai usianya. Depannya kok absen 1 ini meninggal, misalnya meninggal usia 50 tahun, maka absen 2 harus menunggu 50 tahun. Absen kedua meninggal usia 50 tahun, absen ketiga berarti dia harus menunggu 100 tahun. Dan begitu terus. Lama sekali. Seandainya Allah mengurutkan pengadilan akhirat itu dari urut absen, Nabi Muhammad itu nabi terakhir. Kita ini umat terakhir. Seharusnya terakhir. Tapi Masya Allah atas rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah kepada Rasulullah, kepada kita dibalik. Yang pertama kali disidang adalah kita dulu. Sehingga apa? Biar gak tersiksa lama menunggu. Biar gak tersiksa kelamaan di padang mahsyar. Itu masih ditambah apa? Adanya syafaat dari Rasulullah. Hanya Nabi kita yang memberikan syafaat. Semua Nabi bingung, semua umat bingung. Datang ke Nabi Adam tidak bisa ngasih syafaat. Datang kepada Nabi Nuh, ya Nabi Nuh, isfa'lana syafaati kami. Tidak bisa. Ke Nabi Musa, ke Nabi Ibrahim, ke Nabi Isa, tidak bisa semua. Yang bisa cuma Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak cuma Nabi, nih, hebatnya nih. Ini enaknya umatnya Kanjeng Nabi. Enggak cuma Nabi, kita sendiri bisa memberikan syafaat kepada orang-orang terdekat kita. Jadi orang-orang yang beriman besok ketika mereka melewati jembatan Shiratal Mustaqim, maka mereka setelah melewati itu kembali kepada Allah. Menghadap kepada Allah, memohon kepada Allah. Ya Allah, Rabbana, ada orang-orang bersama kami dulu. Mereka puasa bersama kami, sholat bersama kami, haji bersama kami. Tolong ya Allah, bersamakan mereka dengan kami. Allah berfirman, keluarkan mana orang yang biasa dengan kalian, syafaatilah. Enggak cuma Nabi, kita sendiri kalau memang kita orang beriman bisa memberikan syafaat kepada orang-orang terdekat kita, kepada sahabat-sahabat kita. Itulah yang selalu jadi slogan kita ya. Apa itu Bu? Apa itu? Sahabat antil jannah. Ya. Sedulur antil jannah. Memang betul ada, memang bisa. Antil jannah sampai surga itu memang bisa. Dengan catatan apa? Itu tadi, beriman. Orang yang beriman bisa saling mensyafaati, saling bisa mensyafaati orang-orang yang bersama ketika dia berjuang di dunia ini. Maka ibu-ibu jamaah rahimakumullah, dengan keutamaan-keutamaan ini sadarlah kita bahwa alhamdulillah sekali kita ini ditakdir oleh Allah hidup di zamannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok kita masih menyepelekan Nabi, masih menyepelekan risalahnya, masih menyepelekan sunah-sunahnya. Itu kebangetan. Kita udah dapat nikmat yang luar biasa,
ditakdirkan oleh Allah hidup di zaman Nabi, ini harus kita balas. Harus kita tunjukkan bahwa kita bersyukur. Bersyukurnya dengan cara apa? Ya, kita semakin mencintai Allah, semakin mencintai Nabi. Bahkan syarat mencintai Allah adalah mengikuti Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan Muhammad pada mereka, kalau mereka memang cinta pada Allah, cinta padaku, ikutilah aku. Ikutilah Nabi Muhammad, fattabi'uni. Maka ibu-ibu jamaah rahimakumullah, inilah enaknya jadi umatnya Nabi. Jadi umatnya Kanjeng Nabi ini luar biasa nikmatnya. Mari kita bersyukur dan semoga kita betul-betul dicatat sebagai umatnya Rasulullah SAW yang selamat dari dunia sampai akhirat. Amin, Allahumma amin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Jika ada pertanyaan atau diskusi, kami persilakan.